Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan tamu motor Grand, tapi ini udah dimodifikasi dengan kampas ring cakram yang depan. Harusnya untuk motor Grand kampasnya masih tromol ya. Nah kali ini kasusnya adalah kampasnya ini seret atau nggak bisa muter atau alias terkunci. Seperti ini saya kasih contoh. Kita angkat sedikit bannya, diputar ke depan, nggak mau muter, diputar belakang bisa, tapi untuk ke depannya susah. Tapi untuk ke belakang terkunci lagi. Tuh tak congkel dulu kampasnya. Nah baru dia muter ke depan belakang lancar. Oke, terus coba kita tekan handgripnya di kompa, lalu kita putar. Seret, depannya seret, belakangnya lancar. Nah kasusnya seperti itu kira-kira. Intinya adalah ban ini sudah terkunci dengan rem ini, jadi untuk majunya dia itu seret. Berhubung itu udah modifikasian, jadi nanti kita bongkar, kita atur ulang lagi modifikasiannya. Caranya seperti apa? Simak terus video ini, jangan di skip agar kalian tidak salah kaprah dalam menilai sebuah tutorial. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Oke, kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung saja mari kita bongkar dulu yang bagian cover atas ini. Kita bongkar dulu agar semua master remnya semuanya kelihatan. Tujuannya biar mempermudah pekerjaan saja. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke teman-teman, area atasnya ini udah tak bongkar semua ya. Dan ternyata tidak terjadi kebocoran. Tadinya saya kira ada bocor atau apa yang menyebabkan rimnya macet. Ternyata di sini aman-aman saja. Sebelum memulai tindakan, sebaiknya kalian harus tahu dulu cara kerja sistem tersebut agar kalian bisa mengetahui bagian mana yang bermasalah pada motor. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit tentang sistem cara kerja rem cakram ya, atau rem hidrolik. Nah, di sini saya jelaskan dulu si ono sepeda motor. Oke, sepeda motornya buanter ya guys. Nah, di sini saya jelaskan dulu cara kerjanya itu. Di sini ada minyak rem. Minyak rem ini fungsinya adalah untuk menekan kampas rem yang ada di bawah sini. Nah, cara kerjanya sederhana. Ketika tuas ini bekerja, ketika tuas remnya ini menekan ke dalam, otomatis bro. Nah, otomatis master rem yang ada di dalam sini, kelihatan nggak, ini yang saya pegang ini akan tertekan masuk ke dalam thread dan menekan minyak rem. Ketika dia menekan minyak rem, otomatis ada tekanan yang masuk ke dalam sini, dan tekanan itu mendorong piston. Ada dua piston di sini ya, piston rem mendorong, akhirnya dia mencengkram ini apa namanya, piringan cakram. Oke, seperti itu ya cara kerjanya ya. Saya jelaskan sekali lagi. Ketika tuas rem ditekan, maka master rem akan terdorong ke dalam. Ketika master rem terdorong ke dalam, maka minyak rem yang ada di dalam sini, di dalam selang ini akan ikut tertekan, dan tekanan itu berakibat pada piston yang mencengkram. Jadi semakin ditekan dalam, maka piston yang ada di sini nanti akan semakin mendorong ke dalam. Untuk mengetahui pistonnya seperti apa nanti kita bongkar. Oke. Nah, cara kerja dasarnya itu seperti itulah. Biasanya untuk motor yang seperti ini, apalagi yang sudah modifan seperti ini, biasanya itu bermasalah di sini, di master remnya yang bocor atau master remnya yang macet. Biasanya seperti itu. Tapi kali ini
master remnya nggak macet, bisa ditekan. Terus analisa pertama seperti itu. Analisa kedua adalah tuas remnya. Biasanya ini terlalu panjang. Jika tuas remnya terlalu panjang, maka otomatis master rem yang ada di dalam sini, nah ini dia master rem yang ada di dalam sini, maka tertekan. Nah jika master rem tertekan, maka otomatis secara tidak langsung kampas jadi seret karena tertekan oleh tekanan minyak rem dan piston. Nah itu analisa pertama dan kedua saya. Nah sekarang kita bongkar area bawah untuk memastikan apakah piston dari rem tersebut macet atau bagaimana. Kita bongkar dulu. Nah, oke teman-teman, ternyata ini dia, di sini juga terjadi seret. Harusnya ini dia itu bisa bekerja maju mundur gini. Ini seret sekali. Dan ininya juga. Oke, yang gerak cuman yang bagian sini, yang sini tidak gerak. Dan lihat kan, ketika ditekan tuas remnya, yang bergerak cuma di sini, tapi yang di sini dia tidak bergerak sama sekali. Nah, untuk kelengkapannya kita bongkar yang di sebelah sini. Oke, caranya itu kalian harus tekan terus sampai ini keluar. Ininya ditahan. Ini ditahan seperti ini. Ini kan udah maju nih yang bagian atas, sekarang bagian yang bawah. Nah, ditekan terus remnya. Jika minyak remnya habis, kalian boleh nambahkan minyak remnya. Pokoknya jangan sampai minyak remnya habis terus ininya keluar, nanti anginnya bisa masuk ke dalam. Oke. Nah, dia keluarkan. Oke, dikeluarin aja sampai dilepas, sampai lepas. Ganti yang sebelah sini diganjel seperti ini ya. Lalu biar yang sebelahnya yang keluar. Oke, jika sudah seperti ini tinggal ditarik aja. Ini juga ditarik. Dibuang aja minyaknya, kotorannya. Coba lihat kotorannya, lumpurnya kayak ini. Ini yang menyebabkan pistonnya yang bagian bawah nggak bisa bergerak. Nah, yang bagian atas bersih ya, tapi yang bagian bawah ini loh, ini lumpur, ini minyak rem yang sudah terlalu lama berakibatkan jadi seperti ini, seperti lumpur. Oke, kita bersihkan pakai itu aja, pakai air biar lebih bersih. Kenapa pakai air? Karena minyak rem itu kalau kena air dia akan cepat luntur, dia akan cepat rontok. Tapi kalau kalian kasih bensin atau minyak atau yang lain, takut nanti silnya yang di dalam sini, ada silnya ini. Kelihatan enggak? Ada silnya itu takutnya nanti jadi mekar. Kalau silnya mekar, maka dia akan mencepit piston ini. Kalau udah mencepit piston ini, jadinya nanti silnya jadi macet. Oke, langsung saja kita kasih air dulu. Oke teman-teman, ini dia sudah ada air di bak. Terus kita semprotkan saja seperti ini, kita buang semua kotorannya.
Oke, diisi aja airnya, nggak usah takut. Kamera ya. Nah, karena dengan air rontok atau kotoran-kotoran atau bekas itu tadi semuanya jadi hilang. Sekalian juga dibersihkan bagian sininya, takutnya nanti kalau nggak dibersihkan kotorannya ikut masuk ke dalam. Nah, harusnya ini ada dua silnya di sini, guys. Ini sil bagian mana kameranya? Ini sil bagian bawah. Tunggu, nyalakan lampunya dulu. Nah, ini dia. Harusnya itu silnya. Ini silnya itu harusnya sil pistonnya itu harusnya ada dua, yang satu di bawah yang tebal, yang satu di atas. Tapi yang di atas ini udah dilepas sama orangnya, dan efek dari lepas sil tersebut menumpuknya ini kotoran. Coba lihat, menumpuknya kotoran di dalam area sil yang bagian atas yang kecil. Sekarang kita bersihkan aja semuanya ini karena gak ada silnya, jadi kotorannya bisa masuk ke dalam sini. Kalau kotorannya masuk dan menumpuk, akibatnya master ring apa namanya, piston tadi nggak bisa bergerak dengan bebas. Nah, sekarang kita bersihkan aja. Oke, jika dirasa sudah cukup bersih, tinggal dikasih air lagi. Pastikan semuanya bersih ya. Kotorannya sampai nempel, nggak hilang-hilang, guys. Nah, sekarang kita bersihkan area pistonnya. Loh, kalau pakai minyak, kalau pakai air, kotoran yang menumpuk tadi langsung hilang. Oke. Ini yang satunya. Nah, kotorannya seperti ini. Ini bukan kotoran debu atau mungkin ada debunya sedikit, tapi yang utama di sini adalah minyak remnya di sini. Nggak perlu pakai kertas gosok, tinggal di lap pakai ini aja, nanti udah bersih. Oke. Karena kalau minyak rem kena air, otomatis minyak remnya akan cepat luntur. Makanya kenapa kalau minyak rem kena cover motor atau bodi motor langsung dikasih air, tujuannya apa? Biar minyak remnya itu cepat luntur dan tidak memakan atau tidak menguras cap. Nah, seperti ini. Setelah itu kita coba dipasang. Oke, aman. Ini juga oke, aman.
Oke, sekarang airnya diminggirin dulu. Airnya udah minggir, kita fokus benerin ke sini. Yang tadi udah disemprot, udah bersih dalamnya, udah nggak ada airnya lagi. Terus kita kasih minyak rem. Oke, minyak remnya cukup segini saja. Terus kita pasang pistonnya. Terus kita pasang piston yang satunya lagi. Pistonnya bolak-balik sama aja ya, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas boleh, yang penting pistonnya pasang dua-duanya. Oke, ditekan bersamaan kanan kiri. Oke. Nah, seperti ini dirasa cukup mungkin ya, karena kapasnya juga terlalu tipis sih. Kalau kapasnya tebel, kalian boleh masukin mentok ke dalam. Oke, sudah aman. Sekarang kita mana tadi? Nah, kita bersihkan yang ini. Terus kita kasih stempet. Nah, kasih stempet, muter. Tujuannya biar dia bisa bergerak bebas, main maju mundur. Oke. Setelah itu dipasang. Nah, harusnya seperti ini guys. Oke, tadi itu seret banget. Oke, lupa. Tadi piston yang saya maksud itu adalah piston yang ini namanya piston. Jadi cara kerjanya tadi, ketika tuas rem ditekan, maka master rem akan, tunggu tak sekalian gambarnya. Oke, ketika tuas rem ditekan, set gini, ditekan ke dalam, maka master remnya akan mendorong minyak rem, seret minyak rem ke dalam dan mengakibatkan tekanan pada minyak rem. Nah, tekanan pada minyak rem ini berefek pada master rem yang menutup. Master rem yang ini dia akan naik ke atas, serut 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 gitu. Ketika dia naik ke atas, otomatis di sini kan ada kampas rem nih. Mana kampas remnya tadi? Nah, gini. Ini kan kampas remnya, yang satu di sini nahan, yang satu menekan. Yang ini nahan, yang ini menekan. Jadi ketika dia ini maju, seret, nah dia akan menjepit ini piringan cakram. Nah, cara kerja sederhananya seperti itu. Jadi kalau kalian mau mengapa ya, menentukan sebuah penyakit atau sebuah masalah atau sebuah problem, kalian harus tahu dulu cara kerja dasarnya. Nah, dari cara kerja dasar tersebut, jika kalian sudah tahu, maka paling tidak kalian akan tahu di mana letak kesalahan atau letak penyakit atau letak problem tersebut.
Oke. Nah, cara kerja dasarnya seperti tadi. Ketika tuas rem ditekan, maka minyak rem akan maka master rem akan mendorong minyak rem. Lah, minyak rem nanti membuat tekanan, akhirnya mendorong piston rem yang ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita pasang semuanya ya, kita kompliti, terus kita pasang di sana. Hasilnya seperti apa kita cek. Oke, kurasa cukup, nggak rapat-rapat dulu ya, kita pas langsung saja dipasang. Kita tunggu minyak remnya turun dulu. Oke, ini kita kasih angin dulu ya, supaya ininya bisa keluar, angin yang di dalam tadi bisa keluar. Nah, ini dia. Nah, kelihatan jelas nggak? Anginnya keluar. Blur ya. Nah, ini dia, dibuka aja biar anginnya bisa keluar. Nah, ini ada gelembung-gelembung udara, gelembung-gelembung angin. Dibuka aja, dibiarkan selama kurang lebih 1 atau 2 menit ya, pokoknya gelembungnya udah nggak keluar. Nah, ini udah nggak keluar lagi, terus ditutup. Oke, setelah itu kita cek, pastikan bautnya rapat ya. Nah, setelah itu kita cek rem, oke, mantep. Mundur, direm, oke, mantep. Depannya juga coba nggak direm, oh lumayan lancar ya. Nah, ini tanpa direm. Oke, coba kita rem. Nah, pakem belakangnya, coba tanpa direm dia berhenti sendiri atau bagaimana. Nah, dia berhenti dengan sendirinya, berarti ini lancar. Tapi kalau diputar masih belum 1 kali putaran penuh dia udah berhenti, berarti dia seret. Nah, coba kita rem. Nah, oke, mantep, maju lancar, mundur juga lancar. Nah, demikian video singkat dari saya. Semoga dengan video tersebut kalian bisa menambah wawasan kalian. Oke, yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Nanti ini tak kompletin semuanya, lalu diserahkan ke ownernya. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Amin.